Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu pada malam hari ini untuk melanjutkan pengajian kitab Mursyidit Tulab karangan Alenan Reguruta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale. Salat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pengajian-pengajian sebelumnya, sebelum Ad-Duktur memulai melanjutkan pengajian, ada salah seorang santri yang membaca terlebih dahulu. Kepada santri tersebut kami silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Al-Matlabus Sabi'u, pembahasan yang ketujuh, bis sunnati taqririyah, tentang sunnah takrir. Wahia alla yunkiral nabiyyu ma qad qila fi hayatihi wa ulima bihi, yaitu Nabi tidak mengingkari ucapan yang diucapkan oleh sahabat di masa hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengetahuinya. Wa hakadha jami'u ma fu'il ta'rifuha bil ikhtisari wa hasal. Wa in aqarra qala ghairihi ju'il ka qawlihi kadaka fi'lun qad fu'il. Wa ma jara fi asrihi thumma ittala' alaihi in aqarrahu qalbi. Begitupun apa yang dilakukan atau diucapkan oleh sahabat. Ketika Nabi mendiamkan ucapan sahabat, maka itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seandainya itu mungkar, maka pastilah Nabi menegur. Kalau terjadi pada masanya perbuatan atau ucapan dan dilihat oleh Nabi, kemudian Nabi mendiaminya saja, maka ikutilah. Al-Masalatus Sadisatu Asyar, pembahasan mas masalah yang dekat 16 fil kitabi, tentang Al-Quran, wa fihi mabahisun, dan di dalamnya terdapat banyak pembahasan. Al-mabahasul awalu, pembahasan yang pertama, fi ta'rifil kitabi, tentang definisi Al-Quran. Huwa kalamu rabbina alladhi nazal ala Muhammadin nabiyil afdali, yaitu Al-Quran adalah ucapan Rabb kita yang diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik, al-matsluwil mutawatir, yang dibaca yang derajatnya mutawatir, yaitu yang dianggap Al-Quran mutawatir, yaitu apa yang diambil dari riwayat mutawatir. Wa ma nukila ahadan fa ghairuhu hama. Adapun yang dinukil secara ahad dan diklaim sebagai Al-Quran dan riwayatnya bukan mutawatir, maka itu bukan Al-Quran. Fala Syekh. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Ya, terima kasih. Hmm. Kemudian langsung saja kami mempersilakan kepada Ad-Doktor Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi untuk melanjutkan pengajian sebelumnya. Fadhal Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidit Tulab karya Alenan Reguruta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang Alkitab, yaitu landasan utama dalam hukum syar'i adalah Alkitab atau Al-Quran.
Pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan definisi Al-Quran. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana periwayatannya diriwayatkan secara mutawatir, dan diriwayatkan dengan jumlah yang banyak perawi-perawinya, yang menyampaikan Al-Quran itu perawinya banyak. Adapun riwayat-riwayat yang dianggap sebagai ayat Al-Quran tapi periwayatannya tidak mutawatir, yaitu ahad, derajatnya ahad, maka tidak bisa diklaim sebagai Al-Quran atau bukan bagian dari Al-Quran. Kemudian pembahasan selanjutnya al-mabhatsus tsani fi hujjiyatil kitab, tentang hujjah Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah hujjah, dalil, landasan dalam beragama. Kata Andre Gurutta, wa ma tawatara ilaina naqluhu min annahu Qur'anun fa innahu bil ittifaqi hujjatun wa ma nuqil minhu lana ahadan faqad hasal fihi al khilafu bainahum wasyafi'i lam yujiz lam yujizil lam yujzil ihtijajahu bil qat'i lam yujzih ihtijajahu bil qat'i wa qad ra'a ihtijajahu al hanafiyah li syafi'i hujjatun qawiyah. Jadi kehujahan Al-Quran, Alkitab, itu kata Andre Guru, tawama tawatara ilaina nakluhu, apa yang mutawatir dinukil sampai kepada kita, ayat-ayat Al-Quran yang dinukil kepada kita secara mutawatir, wa ma tawatara ilaina nakluhu, ay tawatar nakluhu ilaina, apa yang penukilannya dinukil secara mutawatir sampai kepada kita, min annahu Quran, bahwasanya itu adalah Al-Quran, fa innahu bil ittifaqi hujjah, maka sesungguhnya disepakati bahwa itu adalah hujjah. Semua Al-Quran selama dinukil secara mutawatir, maka itu adalah hujjah. Wa ma nukil minhu lana ahadan, apapun yang dinukil sampai kepada kita secara ahad, derajatnya tidak mutawatir, hanya diriwayatkan 1, 2, 3, 4 orang, faqad hasal fihil khilaf, maka telah terjadi perselisihan padanya. Ada perselisihan ulama, apakah Al-Quran yang dinukil secara ahad itu juga hujjah atau bukan. Kalau yang mutawatir hujjah, seperti Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita, yang dibaca oleh orang-orang Indonesia, ya, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini, itu hujjah semua isinya hujjah. Tapi ada Al-Quran yang riwayatnya tidak mutawatir, riwayatnya ahad. Ada tambahan kata, tambahan kalimat, tapi tambahan itu tidak diriwayatkan secara mutawatir, hanya diriwayatkan oleh 1, 2 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadi perselisihan bainahum, di antara ulama. Wasyafi'i lam yujiz ihtijajahu bil qat'. Imam Syafi'i tidak membolehkan berhujjah secara mutlak, bil qat', secara pasti. Artinya selama itu riwayat ayat tersebut tidak mutawatir, maka tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena bukan Al-Quran, tidak dianggap sebagai Al-Quran, sekalipun perawinya atau yang meriwayatkannya menganggap itu juga bagian dari Al-Quran. Waqad ra'ah tijajahul hanafiyah, waqad ra'ah
Wa qad ra'ah tijajahu al-khafiyah al-hanafiyah. Bagus. Al-hanafiyah. Kayaknya yang dimaksud sini adalah al-hanafiyah, bukan al-khafiyah. Mungkin al-hanafiyah. Mungkin perbaiki. Al-hanafiyah. Al-hanafiyah. Jadi bukan al-khafiyah tapi al-hanafiyah. Ini Imam Abi Hanifah atau mazhab Abi Hanifah itu berpendapat bahwasannya Al-Quran yang diriwayatkan secara ahad itu boleh jadikan hujjah. Wa qad ra'ah tijajahul hanafiyah. Artinya Al-Hanafiyah berpendapat bahwasanya ayat Al-Quran yang diriwayatkan secara ahad itu adalah hujjah. Artinya boleh dijadikan landasan hukum. Boleh jadikan landasan hukum. Lisyafi'i hujjatun qawiyah. Akan tetapi Imam Syafi'i memiliki hujjah dalil yang kuat. Memiliki dalil yang kuat. Al-Quran atau qiraah. Quran di sini maksudnya qiraat. Qiraat yang mutawatir dengan yang tidak mutawatir itu perbedaannya terkadang hanya satu kata atau satu kalimat. Tidak, bukan satu ayat atau tambahan satu surat, tidak. Berbeda dengan pendapat kaum Syiah mengatakan Al-Quran yang ada sama kita ini hanya sepertiga dari Al-Quran yang mereka miliki. Nah, itu tentu bukan bagian dari Al-Quran. Yang ahad saja tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran, apalagi yang tidak jelas. Dan tidak jelas keberadaannya. Tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran. Jadi qiraah mutawatir atau bacaan mutawatir adalah bacaan yang diriwayatkan secara mutawatir dan sesuai dengan tulisan mushaf. Artinya sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran atau mushaf. Dan riwayatnya harus sahih, mutawatir, dan sejalan dengan bahasa Arab yang benar. Ini tiga syarat qiraat itu dikatakan mutawatir atau ayat Al-Quran itu dikatakan mutawatir. Yang pertama, tulisannya harus sama seperti tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya seperti Malik Yaumiddin ada bacaan Malik Yaumiddin. Artinya hanya beda mad saja, tambahan alif. Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin. Nah, ini dua riwayat ini adalah riwayat yang mutawatir. Sahih. Sama seperti terkadang perbedaan baris saja. Faksilu famsahu ru'usakum wa arjulakum. Ada riwayat wa arjulikum. Nah, ini juga mutawatir. Kemudian jadi tulisannya sama seperti tulisan yang ada dalam Al-Quran, cuma terkadang beda bacaan, beda panjang pendeknya saja atau beda harakatnya. Kemudian kedua, harus diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir. Artinya riwayat yang banyak periwayatannya. Kemudian bacaan tersebut tidak menyelisihi kaidah bahasa Arab. Tidak menyelisihi kaidah bahasa Arab. Kalau tiga syarat terpenuhi maka dikatakan mutawatir. Dan qiraah mutawatir itu ada 7. Ada qiraah Nafi', ada Abdullah bin Katsir, ada Ziyan bin Al-Ala, Abu Amr Al-Misri, ada Abdullah bin Amir Al-Syami, ada Asim Al-Kufi,
ada Hamzah Az-Zayyad, ada Ali bin Hamzah Al-Kisai. Ini 7 qiraah mutawatirah. Kalau yang kita itu Hafs an Asim. Yang banyak dibaca di Indonesia itu riwayat Hafs an Asim. Asim bin Nabi An-Najud Al-Kufi. Jadi ada 7 qiraah mutawatir. Ada juga tambahan 3 sehingga menjadi 10. Ini qiraah sahihah. 3 riwayat yang sahih. Tapi tidak mutawatir. Yaitu riwayat Ya'qub Al-Hadrami, Khalf Al-Asadi dengan Abu Ja'far Al-Qaqa' Ibn Al-Qaqa'. Contoh bacaan yang tidak mutawatir seperti bacaannya Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma mengatakan hafizu 'ala salawati was salatil wusta salatil asr. Dia ada kalimat tambahan salati al-asr. Ini riwayat tidak mutawatir. Riwayat syadz. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu tidak ada tambahan salatul asr. Hanya mengatakan hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini riwayat ada tambahan salatul asr. Sama seperti bacaannya Ibn Abbas, la junaha alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum. Sampai di situ riwayat mutawatirah. Ini riwayat yang syadz atau yang tidak mutawatir atau yang ahad. Ada tambahan fi wa mawasimil hajj. Jadi kebanyakan riwayat yang tidak mutawatir itu terkadang menambah kata, menambah kalimat atau kata sebagai bentuk penjelasan. Ini kalimat ini menjelaskan makna ayat. Makanya ada perselisihan ulama, apakah qiraah yang tidak mutawatir ini atau Al-Quran yang ahad ini bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil atau tidak. Nah, seperti contohnya di sini bacaannya Ibn Abbas. Ya, bacaannya Ibn Abbas tentang kafarah. Mengatakan fasiyamu thalathati ayamin. Sampai di situ ayatnya, tapi dia tambah mutatabi'at. Ada kalimat tambahan mutatabi'at. Ini riwayat syadz. Makanya berselisih ulama apakah riwayat syadz ini boleh jadikan hujjah atau tidak. Jadi sebagian ulama seperti Abi Hanifah dan pengikutnya mengatakan boleh. Seperti Imam Abi Hanifah dan di antara perkataan Imam Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya riwayat syadz ini boleh jadikan hujjah sebagai penjelasan. Jadi tidak dianggap sebagai Al-Quran tapi menjelaskan makna Al-Quran. Kenapa? Karena riwayatnya sahih. Dinukil dari sahabat. Aisyah, Hafsah, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Sanadnya sahih. Tapi tidak mutawatir, itu masalahnya. Tidak mutawatir. Maka sebagian ulama mengatakan ya selama riwayatnya sahih dari sahabat Nabi, maka boleh diamalkan sekalipun tidak dianggap sebagai Al-Quran. Tapi tambahan kata dari sahabat itu menunjukkan penafsiran, penjelasan. Sedangkan Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Andrew Gurta di sini, bahwasanya itu tidak bisa menjadi hujjah. Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Bisa jadi itu penafsiran dari sahabat tersebut. Atau pernah dianggap sebagai ayat Al-Quran tapi sudah dinasakh. Atau sudah dihapuskan dari ayat Al-Quran. Ya. Makanya perselisihan seperti tadi itu. Nah, ketika ulama berbicara tentang kafarah sumpah, di antara kafarah sumpah adalah berpuasa 3 hari. Apakah puasa 3 hari kafarah sumpah harus berurutan? Jadi jumhur ulama tangan tidak harus berurutan. Karena dalam ayat Al-Quran tidak ada perintah berurutan.
Tapi riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan ada tambahan berurutan, fasyamu thalathati ayamin mutatabi'at. Jadi kalau Imam Syafi'i dan tidak perlu berurutan. Cuma kalau berurutan bagus juga kalau berurutan. Kalau dia puasa 3 hari cara berurutan itu lebih bagus, tapi tidak wajib. Nah, sedangkan Abi Hanifah mengatakan tidak harus berurutan karena bacaan Ibnu Mas'ud ini sebagai penjelasan atau penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Nah, itu contoh perselisihan ulama tentang hujahnya. Yang jelas Al-Quran yang secara mutawatir seperti Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu semuanya hujah. Yang diperselisihkan ini ada beberapa kalimat tambahan dari ayat-ayat Al-Quran dianggap sebagai ayat Al-Quran, dianggap sebagai bagian dari Al-Quran, tapi sanadnya tidak mutawatir. Sahih tapi tidak mutawatir. Maka itu tidak dianggap sebagai Al-Quran dan tidak tidak wajib kita mengikutinya. Tidak harus diamalkan ketika menetapkan hukum karena bukan bagian dari Al-Quran. Kemudian selanjutnya al-mabhas at-thalith, pembahasan yang ketiga. Fi maqasidil kitab, fi maqasidil kitab. Maqasid saya tidak perlu pakai ya, maqasid fi maqasidil kitab, fi maqasid al-kitab, artinya pembahasan inti dalam Al-Quran, artinya garis besar pembahasan yang ada dalam Al-Quran, garis besarnya, inti pembahasan yang ada dalam Al-Quran atau tujuan utama dari penjelasan Al-Quran, garis besarnya lah, gambaran garis besar Al-Quran, maqasidnya, tujuannya atau pembahasan yang ingin dibahas dalam Al-Quran. Kata Andre Gruta di sini, maqasidul Qur'ani tanhasiru fi. Maqasidul Qur'ani tanhasiru fi. Khamsin sayati kullu wahidin yafi. Ahaduha at-tauhidu dha ma qad ata. Min ajlihil islamu fafham ya fata. Fafham ya fata. وثانيها العبادة التي بها حياة توحيد لنا ثالثها وعد لمن أخذه بالنعم إنذار من نبذه بالنقم رابعها بيان ما يوصلنا إلى السعادة التي تسرنا خامسها القصص والأخبار لمن مضى خيار أو شرار. Ini tentang maqasid Al-Quran atau pembahasan pokok Al-Quran. Kata rekrut, maqasidul Qur'ani tanhasiru fi khamsin sayati kullu wahidin yafi. Maqasid Al-Quran, pembahasan utama Al-Quran itu terbatas atau terdiri dari 5 pembahasan. Sayati kullu wahidin yafi, akan datang setiap masing-masing penjelasannya secara lengkap. Nah,
Sayati kullu wahidin yafi. Akan datang setiap dari 5 itu penjelasan lengkapnya. Ahaduha yang pertama at-tauhid. Nah, ini pembahasan utama Al-Quran. Tentang tauhid. Zama qad ata min ajli Islam. Ini yang Islam diturunkan karenanya. Artinya Islam datang untuk perkara ini, yaitu perkara tauhid. Faham ya fata. Pahamilah wahai pemuda. Jadi pembahasan pertama Al-Quran adalah tauhid. Inti ajaran Islam. Bahkan inti Al-Quran. Semua ayat dalam Al-Quran pembahasannya adalah tentang tauhid. Bagaimana itu tauhid? Macam-macam tauhid. Sifat-sifat orang yang bertauhid. Ancaman keutamaan orang yang bertauhid. Kisah-kisah orang-orang terdahulu yang bertauhid. Begitu juga kisah orang-orang yang menyekutukan Allah. Pokoknya semua ayat Al-Quran itu adalah tentang tauhid secara umum. Kenapa? Karena itulah perkara inilah yang Islam datang karenanya. Artinya agama Islam adalah agama tauhid. Ini tujuan utama. Pertama tentang tauhid. Wasaniha yang kedua al-ibadah. Quran menjelaskan tentang perkara-perkara ibadah. Allati biha hayatu tauhid lana. Ibadah ini juga bagian dari tauhid. Karena tauhid itu hidup dengan ibadah. Artinya tidak tauhid harus diwujudkan dalam bentuk ibadah. Tapi ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Ya. Kalau ada orang mengatakan saya mentauhidkan Allah kemudian tidak mau beribadah, itu tidak benar tauhid. Tauhid yang benar harus didasari dengan ibadah, harus mendatangkan ibadah. Terutama ibadah-ibadah yang wajib seperti salat, puasa, haji, zakat. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran selain menjelaskan tentang tauhid, keesaan Allah, yang mencipta hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang memberi hanya Allah, yang dicintai hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, yang diharapkan hanya Allah. Tidak ada yang sama seperti Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal dengan Allah. Itu semua berkaitan dengan tauhid. Kemudian di antaranya juga adalah ibadah. Aqimus shalah wa atuz zakah walillahi 'alan nas hajjul bait. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bagaimana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Suruh berbuat baik, itu semua ibadah. Perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu pembahasan kedua Al-Qur'an. Salithwa yang ketiga, wa'dun liman akhadhahu bin ni'am. Janji bagi orang yang mengamalkan Al-Quran diberikan nikmat di dunia dan di akhirat. Yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangannya, diberi janji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada 'alaihim wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini jadi ada janji bagi orang yang mengamalkan Al-Quran
atau mengamalkan tauhid, beribadah kepada Allah dengan nikmat dunia akhirat, wa inzaru man nabadhahu bin niqam, dan peringatan bagi orang yang meninggalkannya dengan hukuman, dengan ancaman, dengan murka di dunia, begitu pula dengan di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Ini ancaman orang yang meninggalkan Al-Quran, dibutakan di dunia, dibutakan dalam kuburnya, dibutakan di akhirat. Kenapa? Dia dibutakan padahal di dunia masih melihat. Waktu di dunia dia melihat, kenapa di akhirat tidak melihat? Kenapa? Dzalika atatka ayatuna. Demikianlah karena engkau telah didatangkan ayat-ayat kami, datangkan Al-Quran, tapi dia meninggalkannya, tidak mengamalkannya. Maka Allah meninggalkan dia, mengabaikan dia. Sebagaimana dia mengabaikan Al-Quran, mengabaikan tauhid, mengabaikan ibadah, Allah abaikan dia nanti di akhirat. Jadi pembahasan ketiga dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran berisi tentang janji-janji dan ancaman-ancaman. Janji untuk orang yang taat, orang yang taat, kehidupan yang baik di dunia, surga di akhirat. Ancaman bagi orang yang durhaka, kehidupan yang sengsara di dunia dan api neraka di akhirat. Rabi'uha, pembahasan yang keempat, bayanu ma yuwassiluna ila sa'adati allati tusirruna. Penjelasan terhadap perkara-perkara yang mengantar kita kepada kebahagiaan yang membahagiakan kita. Perkara-perkara yang membuat kita bahagia. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Innal insana lafi khusr walladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang tidak ingin merugi, ya, tentunya orang yang merugi tidak akan bahagia. Orang yang bahagia itu hanya orang-orang yang beruntung. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang baik? Yaitu iman. Beramal dengan didasari iman. Bersabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Perkara-perkara yang mengantar kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Khamisuha. Yang kelima. Pembahasan yang kelima yang dibahas dalam Al-Quran, al-qisas wal akhbar, kisah-kisah, berita-berita. Liman madha khiyarun aw syirar, tentang orang-orang terdahulu, baik yang bersifat mulia, orang-orang terbaik, ataupun orang-orang yang buruk. Kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang siddiq, ahli ibadah. Begitu juga kisah-kisah orang-orang yang buruk, orang-orang musyrik, kafir, munafik, zalim, diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya suratul Fatihah itu mencakup 5 ini. Suratul Fatihah itu mencakup 5 ini. Suratul Fatihah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua tauhid. Segala puji, tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Rabbil Alamin,
penguasa, pencipta, pemilik alam semesta. Tidak ada yang memiliki, mencipta selain Allah. Malik Yaumiddin, penguasa di hari akhirat, hari perhitungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang keempat. Hal-hal yang membuat kita bahagia adalah ketika kita berada di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub itu kisah orang-orang buruk terdahulu, dalin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ghairil maghdub, al-maghdub ini ancaman. Orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta nikmat dunia dengan kebahagiaan, nikmat akhirat dengan surga bagi orang-orang yang taat. Jadi surat Al-Fatihah 5 tujuan utama Al-Quran, maqasidul Quran itu dicakup di surah Al-Fatihah. Makanya dijadikan sebagai surah pembuka. Karena menyimpulkan atau mengandung seluruh pembahasan Al-Quran. Dinamakan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena semua pembahasan inti Al-Quran ada tauhidnya, ada ibadahnya, ada ancaman dan janjinya, ada penjelasan meraih kebahagiaan, ada kisah-kisah. Itu ada semua dalam surah Al-Fatihah. Selanjutnya al-mas'alatus sabi'atu asyar. Pembahasan yang ke-17. Pembahasan yang ke-17. Fil ijtihad, tentang ijtihad. Jadi pembahasan ijtihad ini adalah pembahasan terakhir dari usul fiqh. Jadi sudah dibahas tentang hukum, sudah dibahas tentang dalil-dalil hukum, sudah dibahas tentang bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil. Dalil-dalil sudah disebutkan, Alkitab, Sunnah, ijma, qiyas. Nah, itu sudah dijelaskan. Sekarang tentang ijtihad. Pembahasan ini tentang orang-orang yang pantas mengamalkan, mempergunakan dalil. Atau pembagian manusia terhadap dalil-dalil syar'i. Kayaknya ada namanya ijtihad. Ijtihad dan siapa-siapa yang pantas untuk berijtihad. Wa fihi mabahis. Ada beberapa pembahasan dalam masalah ini, masalah ijtihad. Al-mabahsul awal, kita ambil membahas awal saja. Pembahasan yang pertama, fi ta'rifil ijtihad, tentang definisi ijtihad. Apa itu ijtihad? Andai Guru tak mengatakan wahad duhu. Definisinya. Wahadduhu istifragu ahli ilmi majhudahu fi idrakil hukmi syar'an ala tariqil istinbati min nususi ayatil kitabi was sunan.
Nah, ini definisi ijtihad. Apa definisinya? Wahadduhu, definisinya istifrag. Ahli ilmu istifrag itu mengeluarkan seluruh. Nah, artinya ijtihad itu proses seorang ahli ilmi mengeluarkan seluruh majhudahu, mengeluarkan seluruh kemampuan, majhud, seluruh kemampuannya. Artinya ijtihad itu ketika seorang berilmu, ahli ilm, seorang yang berilmu mengeluarkan segala kemampuannya fi idrakil hukm, dalam mengetahui hukum. Jika ada masalah, ada permasalahan, dia tidak tahu hukumnya, maka dia keluarkan segala kemampuannya agar bisa mengetahui hukum tersebut. Hukum dari masalah tersebut. Bagaimana menghukumi masalah tersebut? Apakah halal, haram? Maka seorang mujtahid ketika mendapatkan masalah yang dia tidak ketahui hukumnya, maka dia keluarkan segala kemampuan, seluruh kemampuan yang dia bisa agar sampai kepada hukum syar'an, hukum secara syar'i. Ala tariqatil istinbat, dengan cara beristimbat, dengan cara meneliti, memahami, memeriksa min nususi ayatil kitab wa sunnah, memeriksa, mencermati teks-teks ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Nusus, teks-teks ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika ada masalah seorang mujtahid, dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dia baca penafsiran ulama, dia baca hukum-hukum ulama. Itu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dia periksa sahih atau daif. Kemudian perkataan ulama akhirnya dia keluar dengan kesimpulan hukum. Itu namanya ijtihad. Proses ketika seorang ahli ilmu mengeluarkan segala kemampuannya harus berusaha sampai batas tertinggi yang dia miliki agar bisa mengetahui hukum syar'i terhadap masalah tersebut berdasarkan teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya mengamalkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Nanti ada penjelasan syarat seorang mujtahid. Syarat dalam berijtihad. Tidak semua orang berhak untuk berijtihad. Harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita lihat ini syarat syurut al-ijtihad. Al-mabahats tsani fi syuruti al-ijtihad. Insyaallah pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan oleh Dokter. Kemudian kemungkinan di antara penjelasan Dokter tadi ada di antara para santri yang ingin bertanya. Kepada santri yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan mic-nya. Oke, sepertinya tidak ada sih. Nah, Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Dokter yang telah membagikan ilmunya kepada kami semua.
Terakhir kami kembali memohon kepada dokter untuk memimpin doa. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant. Al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ربي زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع ومن قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.